Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Oke, di sini saya Kang Reis akan kembali lagi ya berbagi kepada teman-teman, terutama untuk materi tutorial Microsoft Excel ya. Dan di sini adalah bagaimana kita mengerjakan studi kasus ya di Excel. Dan untuk studi kasus yang dibahas kali ini ya masih mengenai bagaimana kita menghitung perhitungan jam lembur karyawan seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana cara saya membuat template untuk perhitungan jam lembur karyawan yang nantinya templatenya bisa dipergunakan oleh tim kita mungkin ya untuk melakukan operasional pekerjaannya masing-masing. Oke, jadi sebelum ke pembahasan mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya dan juga video ini, jadi di channel saya ini khusus teman-teman untuk membahas berbagai macam tutorial dan untuk saat ini saya masih fokus di pembahasan tutorial Microsoft Excel. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memperdalam dan juga ataupun ingin sekedar mengetahui bagaimana bekerja dengan Microsoft Excel, teman-teman bisa kunjungi channel saya ini ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di pembahasan kali ini tidak terasa ya untuk materi studi kasus pembuatan template perhitungan lembur karyawan sudah masuk ke part kelima teman-teman ya. Jadi sekilas info sebelumnya ya sekelas flashback sebelumnya di part keempat teman-teman kita membahas mengenai bagaimana menghitung jam ke ya teman-teman ya, jam lembur dan juga jam ke ya, kalau nggak salah jam ke 1, jam ke 2 atau ke 8, jam ke 9 dan seterusnya. Oke, dan untuk video part 5 ini saya akan membahas bagaimana kita menghitung secara nominal uangnya atau nilainya atau berapa sih dibayarnya untuk masing-masing karyawan ini gitu ya, untuk setiap hari lembur yang mereka dapatkan itu teman-teman. Oke, sebelum kita memulainya kita balik dulu ke aturan teman-teman. Jadi untuk aturannya sendiri ya, ini saya sekilas lagi bahwa untuk perhitungan jam lemburnya berarti ini saya sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Tapi kalau teman-teman punya kebijakan internal lain, ini jangan dijadikan acuan teman-teman karena ini hanya media belajar saja ya. Media belajar untuk bagaimana kita mengimplementasikan formula Excel untuk menghitung model-model kasus seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi untuk aturan jamnya itu berdasarkan jenis hari. Jadi itu ada hari kerja, kemudian hari libur biasa dan hari libur nasional. Kemudian untuk aturan jamnya itu ada jam ke 1 ya, jam ke 2 ke 8, jam ke 9 dan jam ke 10 juga seterusnya teman-teman. Dan untuk perhitungannya yang membedakan itu adalah pengalinya. Jadi contoh misalkan di sini jam ke 1 di hari kerja pengalinya itu 1,5 kali gaji pokok per jam. Dan untuk hari libur nasional itu 2 jam. Jadi untuk kasus yang sekarang ini yang membedakan adalah di jam ke 1-nya teman-teman ya. Jadi ini menggunakan formula if yang sederhana saja. Jadi tidak akan terlalu rumit sebelum seperti part-part sebelumnya yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan gampang ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Kita masuk ke sini. Jadi seperti biasa teman-teman ya. Ketika kita akan melanjutkan pekerjaan, jangan lupa berdoa dulu dan juga istilahnya berpikir terlebih dahulu sejenak teman-teman ya. Karena apa? Karena kita akan membuat sesuatu yang rumit seperti itu. Oke, kita berpikir sejenak dulu ya. Jadi kalau saya biasanya berpikir sejenak dulu. A few moments later. Oke teman-teman ya, saya udah cukup mikirnya nih teman-teman ya. Jadi setelah kita berdoa ya supaya kita gampang untuk menyelesaikan pekerjaannya, nah setelah itu kita berpikir baru kita dapat insight atau inspirasi dalam bekerja. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di sini. Jadi tadi saya dapat insight-nya, kita bikin header aja lagi teman-teman di sini ya. Bikin header baru ya. Dan ini saya sediakan 4 header. Header ini nantinya akan menghitung masing-masing nominal per kategori jamnya. Ya kalau jam ke 1 itu berapa, jam ke 2 itu sampai ke 8 itu berapa, jam ke 9 itu berapa dan seterusnya. Nah, caranya ini mungkin sebelum kita pembahasan formulanya teman-teman, kita tuliskan dulu untuk headernya ya. Dan untuk penulisan header teman-teman itu bebas ya, tergantung kebutuhan atau adjustment atau penyesuaian teman-teman ya. Jadi di sini mungkin saya katakan saja nominal ya. Nominal, kemudian di sininya jam ke 1 gitu ya. Ini mungkin untuk nominal jam ke 2 sampai ke 8. Seperti ini teman-teman. Dan ini untuk jam ke 9 dan seterusnya. Ini berarti jam ke 10 dan seterusnya aja begitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman boleh sesuaikan ya. Dan satu lagi teman-teman sebelum saya lanjutkan, jadi bagi teman-teman yang ingin memperdalam ataupun belajar lebih lanjut, silahkan download filenya aja di link deskripsi dan itu gratis ya teman-teman. Dan boleh teman-teman pergunakan kalau memang dirasa sesuai atau bermanfaat bagi pekerjaan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini untuk nominalnya, di sini nominal jam ke 1 ya teman-teman, kita akan coba hitung. Dan untuk nominal jam ke 1 kita balik dulu ke aturannya, di mana untuk aturannya itu hari kerja dan hari libur biasa itu sama.
gitu. Sedangkan untuk hari libur nasional ini agak berbeda teman-teman. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai namanya kondisi if ya sama if untuk menunjukkan kondisi dan untuk logical testnya atau kondisinya seperti apa. Karena di situ ada dua kondisi ya teman-teman ya. Jadi ada dua kondisi yang sama dan ada kondisi yang berbeda. Nah, itu kita bisa pakai bantuan OR ya. Jadi OR itu untuk menghasilkan jika salah satu terpenuhi, maka itu akan menghasilkan nilai benar. Nah, apa sih yang sama di sini? Yaitu hari kerja dan hari libur biasa ya. Karena sesuai dengan aturan untuk hari kerja dan hari libur biasa itu sama, tapi yang membedakan itu hari libur nasional. Jadi kita tinggal tuliskan saja di sini if, kemudian tambahkan or ya. Yang ornya mana yang samanya yaitu hari kerja ya. Jadi kita sorot kolom keterangan ini, kemudian kita tuliskan sama dengan hari kerja ya. Atau ya seperti biasa cara baca logikanya seperti itu. Atau si keterangan ini itu sama dengan hari libur biasa, ya, hari libur biasa, maka itu ya bacanya maka nilai benarnya adalah gaji pokok jam ke satu ini ya dikali gaji pokok ya itu kan ini saya perbesar dulu formulanya biar kelihatan ya dikali gaji pokok kemudian dikali pengalinya yaitu 1,5 kali gaji pokok teman-teman seperti itu ya gampang kan jadi cukup mudah ya harusnya simpel. Nah kemudian untuk nilai false-nya atau salahnya dia akan mengeluarkan output apa. Nah, satu lagi kan ada kategori yaitu hari libur nasional. Namun hari libur nasional ini dia tidak ada saingan lagi nih, nggak ada kategori lain. Berarti dia bisa langsung dimasukkan sebagai output false, teman-teman ya. Itu dianggapnya sebagai hari libur nasional. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini rumusnya untuk perhitungannya kita bisa copy yang ini, teman-teman ya. Nah, cuman yang dirubah adalah angka 1,5-nya jadi angka 2 gitu. Karena dua kali kan untuk aturannya ya kalau kita balik lagi ke aturan. Nah, kemudian enter. Nah, maka ini akan menghasilkan nominal untuk jam pertamanya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita sudah dapat nominal jam pertama dan supaya cantik ya kita langsung saja di sini format. Karena ini uang berarti kita ke format number ya. Di sini teman-teman bisa pakai ini caranya ya. Kita ke accounting kemudian ini sudah saya pilih rupiah ya. Untuk decimal place-nya saya bulatkan saja teman-teman ya. Jadi supaya bulat nilai nominal rupiahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kita perbesar dulu. Nah, ini biasanya kalau untuk peruangan saya pilih accounting teman-teman ya. Kenapa? Karena dia biar rapi begini nih. Nah gitu. Jadi ya, rupiahnya itu di depan, uangnya di belakang gitu. Soalnya kalau pakai kurensi itu biasanya jadi aneh ya teman-teman ya. Sebentar. Kalau saya kurang senang gitu ya. Dia jadi mepet gitu ya. Kurang enak melihatnya tuh gitu. Itu aja sih. Ya itu mah sekilas info saja. Oke selanjutnya untuk perhitungan. Oh ini sama juga teman-teman. Nah ini kita copy pointer dulu ya. Nah, begini aja. Nanti biar ngikutin ke bawah. Oke, jadi untuk nominal jam kedua ke 8, teman-teman. Nah, ini karena tidak ada pengkondisian lagi ya. Kalau kita lihat aturannya, dia sama semua nih. Ya, untuk jam 2 ke 8-nya, jam ke 9-nya, jam 10 ke seterusnya ya ini ya. Ini bukan jam ke 12, tapi bisa ke seterusnya ya. Tapi kalau misalnya 5 jam ya, 9 jamnya ya pasti ada batasnya ya. Ya, bebas-bebas aja lah itu mah ya. Teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, jadi di sini karena sama, jadi di sininya kita nggak usah pakai namanya fungsi-fungsi if-ifan lagi teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung di sini untuk perhitungannya kita jam kedua ke 8 ini ya, kemudian dikalikan gaji pokok per jamnya, ya, kemudian dikalikan dua kali gaji ya, dua kali gaji pokok per jam. Ya, maka hasilnya adalah sekian ya teman-teman. Nah, untuk jam ke-9 pun sama teman-teman. Nah, di sini saya biasa copy begini ya teman-teman ya, tapi untuk karena ini adalah tabel teman-teman, jadi teman-teman ini hindernya kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Nah, ini jam ke-9 biasanya muncul di sini kalau header. Ini kita tinggal tekan, kita pilih kemudian tekan tab. Ya, tekan tab. Itu kemudian untuk gaji pokok pengalinya itu menjadi 3 kali teman-teman ya. Nah, seperti ini dan ini hasilnya pasti karena maksimal itu 1 jam ya. Jadi dia nggak akan gede-gede ya, beda sama yang 2 ke 8 ya karena dia sampai ke 7 jam gitu. Oke, lanjut lagi ya, untuk yang ini juga gampang teman-teman ya, tinggal ini ganti aja headernya. Ya, ini harusnya ada dan seterusnya enter. Nah, ini untuk pengalinya kita rubah jadi 4 kali. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi ini secara keseluruhan kita sudah dapatkan apa namanya tuh database awal untuk kita untuk template perhitungan jam lembur kita teman-teman ya. Jadi database-nya kita udah dapat, berarti nanti selanjutnya kita tinggal buat dashboard dan juga kita buatkan laporannya. Namun sebelum itu, kalau biasanya saya misalnya udah selesai nih bikin database-nya ya. Nah, ini saya rapikan dulu teman-teman ya.
Misalkan untuk kan nanti ini dipakai sama tim ya. Jadi kita perlu ngasih tahu ke tim bahwa hati-hati dengan template-nya jangan sampai keubah-ubah gitu ya. Nah, ini biasanya saya kasih warna abu di sini bahwa ini menunjukkan ini adalah rumus teman-teman ya gitu. Dan tetap si angkanya diperlihatkan untuk membantu tim kita analisa juga. Kalau ini juga sama kita abu-abukan karena dia ada rumus dan tim kita itu mengisinya di sini ya. Kita kasih tahu misalkan kita bisa kasih komen di sini ya. Misalkan not ya, not saja di sini untuk pengisian lembur silahkan misalkan kata-katanya silahkan isikan lembur data absen sorry data absen di sini gitu kan. Nah, nanti dia otomatis buat ngasih tahu aja gitu kalau not catatan mah ya. Nah, catatan mah ngasih tahu aja. Nah, kemudian selain itu mungkin saya sedikit modifikasi juga ininya ya untuk mempermudah, untuk mempercantik saja ya. Kita buat seperti ini. Kalau saya biasanya begini teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian lainnya mungkin nanti aja lah ya. Kalau kita misalnya ada penyesuaian-penyesuaian lain dari sisi tampilan yaitu atur-atur aja ya sesuka teman-teman ya bebas. Misalkan kita mau pakai conditional formatting juga boleh teman-teman ya. Kita pakai conditional formatting misalkan untuk menunjukkan kalau hari liburnya itu warna merah nih di sini nantinya itu bisa-bisa aja ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya tunjukin. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk di part kelima ini teman-teman semoga bermanfaat. Jadi nanti untuk part keenam ya coming soon itu saya akan menunjukkan bagaimana membuatkan dashboardnya. Jadi di sheet kelima ini nanti ada dashboard yang saya akan coba tunjukkan ke teman-teman bagaimana membuat dashboardnya yang versi sederhana namun tetap bisa menunjukkan fungsi sebagai alat bantu untuk visualisasi data membantu kita dalam analisis datanya yang nantinya itu menjadi alat bagaimana kita mengambil keputusan ataupun perbaikan bagi operasional di tempat kerja kita gitu ya. Dan selanjutnya mungkin kalau cukup di pembuatan dashboard itu selesai ya untuk materi pembahasannya nggak terlalu panjang, mungkin saya bisa lanjut sampai ke pembuatan laporan. Tapi rencananya saya ingin menunjukkan ke teman-teman juga, berbagi ke teman-teman juga, pembuatan laporan pun dibuat sedinamis mungkin ya sehingga tidak ada gangguan lagi, tidak ada lagi aktivitas lain ketika tim kita bekerja, mereka tinggal isi data ini saja. Itu sisanya tinggal Excel yang mengerjakan. Oke, mungkin sekian teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang baik ataupun kurang tepat ataupun terbata-bata ataupun balelur jika teman-teman agak sulit untuk memahami ya terlepas dari itu itulah keterbatasan saya namun semoga sekali lagi apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk video kali ini. Bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam selalu belajar.